Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B1 non-reguler akan memenuhi tugas penelitian dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Tanpa Kemiskinan dilihat dari sudut pandang agama Islam dan pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Dedah Jumiatin MPD. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Bandung Angkatan 2022. Kami yang beranggotakan Suci Julianti dengan NIM 22010309, Eka dengan NIM 22010051, Wildan Permana dengan NIM 22010056, Nurul Nuraini Kartika dengan NIM 22010009, Silmi Mutia Azizah dengan NIM 22010079. Itu mengenai angka kemiskinan di tempat atau di daerah itu ya, bagaimana penanganannya juga kemiskinan di tempat daerah tersebut. Terus yang ketiga, cara menanggulanginya kemiskinan itu kayak gimana Pak? Betul sekali. Terus yang keempat, paling kita bagaimana cara metode orang-orang tersebut, warga tersebut agar kemiskinan itu bisa lebih dipres atau dikurangi gitu ya. Iya, paling seperti itu saja. Iya, jadi Bapak kami ini dari kelompok penugasan untuk UAS. Ya. Jadi saya mau bertanya mengenai wilayah Bapak tanpa adanya kemiskinan. Menurut Bapak, apakah angka kemiskinan di tempat Bapak itu masih banyak? Sudah untuk saat ini sudah berkurang sih, orang-orang pada larinya UMKM, sudah merasa banyak yang di PKH banyak, kayak di PKH banyak. Cuma orang sekarang larinya ke jualan Betul sekali. ya, Iya. gitu. Oh iya. Terus seperti apa cara penanganan kemiskinan di tempat Bapak oleh misalkan aparatur-aparatur yang ada di RT, RW atau kelurahan? Jadi dengan mendata yang kemiskinan itu didata ke dapat bantuan dari desa gitu. Oh, dapat bantuan dari Iya. desa. Itu Kayak selalu tepat PKH gitu sasaran ya? Iya, Oh iya. yang tepat sasaran gitu. Iya. Baik, terima kasih sekali ya Bapak ya untuk Baik Ibu, di sini toleransi keagamaan untuk mengentaskan angka kemiskinan di tempat Ibu seperti apa? Ya, saling membantu itunya seperti yang kita berbagi sama yang Membutuhkan gitu ya. membutuhkan. kayak ada Soalnya kalau misalnya peroleh gitu, atau beras. Perelek, perelek nyata orang Sunda mah perelek. Oh, berarti di sini masih ada ya? Masih ada. Iya. Ya, baik. Terus apakah di kampung Ibu warga setempat saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan antar agama? Tapi di sini kan nggak ada beda agama. Oh, jadi semua agama Islam. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau pengajian atau apa aktif Di sini masih Aktif ya. banyak. Di paling di masjid sebelah sana ya. Iya, di semua masjid sekarang Oh, di semua masjid kan ada kalau malam Selasa Ada suka dibagi-bagi pengajian. ya 8. Oh, jadi semua dibagi. 8 masjid apa berapa lah sampai Desa Nagro kok. Iya. Satu Desa Nagro. semua aktif ya Bu ya? Iya. Aktif gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Iya. Cara menanggulangi kemiskinan di tempat Bapak dilihat dari pandangan agama Islam. Menurut pandangan Islam, kemiskinan itu kan ada berupa zakat fitrah dan zakat mal. Iya. Sedangkan kan kalau zakat fitrah mah kan
itu mah setahun sekali. Iya, betul. Nah, kalau misalkan zakat mal bisa tiap bulan. Kalau dia sudah mendapatkan rezeki yang lebih, mungkin bisa dia langsung disumbangkan ke orang tersebut gitu. Yang berhak menerima. Terus biasanya jika Bapak membayar zakat fitrah ini dititipkan ke masjid atau langsung ke warga? Biasanya sih kalau warga di sini dikoordinir dulu ke masjid. Nah, tapi ada juga yang langsung gitu. Tapi kebanyakannya biasanya langsung ke masjid. Tapi cuma ada beberapa orang yang langsung ke warga tersebut. Yang membutuhkan tuh ya. Yang membutuhkan. Jadi tidak dipatok ya Pak ya. Iya, jadi harus misalkan ini harus wajib ke masjid gitu. Enggak, tapi kan ada yang misalkan orang yang ini langsung ke orang yang bersangkutan. Iya betul. Jadi tidak terpatok harus ke masjid gitu. Tapi kan kalau menurut itu mah kan harusnya mah ke masjid. Koordinir sama aturannya mah kan harus ke masjid dulu. Tapi kan ya namanya juga manusia ada yang langsung gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kita akan mulai pembahasan tentang miskin dalam pandangan Islam. Islam memandang kemiskinan berdasarkan dengan norma dan nilai ideologisnya. Sebagaimana disebutkan oleh Sadiq pada tahun 1997. Ada 2 tingkatan kemiskinan telah tersirat dalam sumber-sumber Islam. Yang pertama adalah kemiskinan kronis atau biasa kita sebut dengan hardcore poverty, sebagaimana tersirat dalam konsep fakir dan miskin dalam terminologi Islam. Yang kedua, kemiskinan yang rendah yang dapat disebut dengan general poverty sebagaimana tercermin dalam nisab zakat. Meskipun ada beberapa pendapat berbeda tentang fakir dan miskin, tetapi 2 konsep itu masih mengacu kepada kemiskinan. Kalau fakir itu mengacu ketika seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi keperluan dasar seperti makan, pakaian, akomodasi untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang yang ditanggungnya, seperti mungkin anak, istri, keluarga, dan sebagainya. Sedangkan miskin, dalam pengertian miskin di sini itu mengacu kepada orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi akomodasinya atau tidak mencukupi kondisinya, kebutuhannya kurang tercukupi. Tapi orang miskin itu adalah orang yang mempunyai penghasilan atau pekerjaan. Akan tetapi kedua konsep ini merujuk pada kondisi ekonomi seseorang yang tidak bias untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada pula orang miskin dalam pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan orang yang miskin itu bukan orang yang hanya mendapatkan 1 atau 2 suap makan dalam seharinya, ataupun orang yang mendapatkan 1 atau 2 butir kurma dalam seharinya, bukan. Akan tetapi orang miskin menurut Rasulullah adalah ketika seseorang itu merasa tidak cukup dengan apa yang telah Allah berikan, merasa tidak cukup akan sesuatu yang telah Allah berikan. Dan semua orang itu berpotensi untuk merasakan kemiskinan. Kalau menurut pandangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, contoh, ketika Allah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, akan tetapi kita enggan untuk mensyukurinya, kita malah merasakan orang lain itu lebih untung daripada kita. Contoh, ketika orang lain memiliki mobil, oh si fulan ya beruntung sekali, banyak hartanya, bisa beli mobil ini, bisa itu. Akan tetapi kita tidak pernah bersyukur akan atas apa yang telah Allah berikan, akan itukah kesehatan, atau itukah dengan keluarga kita yang damai. Itu berupa rezeki yang Allah berikan, ya itu patut untuk kita syukuri. Dan ketika kita enggan untuk mensyukuri,
perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menambah suatu kenikmatan apabila orang tersebut bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila orang tersebut kafir, maksudnya di sini kafir ingkar akan nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggulah azab Allah itu sangatlah pedih. Maka di sini kita bisa belajar untuk bisa terus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya Allah itu tidak menciptakan kemiskinan, akan tetapi Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Kekayaan di sini berarti harta berlimpah, dan kecukupan untuk kita bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Jadi marilah kita untuk bersyukur, karena bersyukur adalah salah satu kita untuk bisa merantas atau kita bisa menghapuskan kemiskinan dalam diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah tadi Rasulullah jelaskan, bahwa miskin itu bukanlah orang yang hanya mendapatkan makanan 1 atau 2 suapnya saja, akan tetapi orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup akan apapun yang telah dia dapatkan. Kemiskinan menurut sudut pandang Pancasila. Baiklah, langsung saja ke materinya. Kemiskinan adalah salah satu masalah global utama di dunia pada saat ini. Menurut data PBB, 836 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Per September 2016, catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 27,76 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun memiliki Pancasila sebagai dasar negara, masalah kemiskinan ini tetap tidak dapat dihindari oleh pemerintah Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan kemiskinan, ada 3. Yang pertama, upah minimum yang tidak memadai. Yang kedua, taraf hidup masyarakat yang buruk. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Di sini ada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan antara lain ada mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya. Yang ketiga, membuka peluang investasi. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, jika masalah kemiskinan ini terus diabaikan, maka dapat menyebabkan masalah bagi negara di masa depan. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar fundamentalnya, namun masih terdapat kesalahan penerjemahan dan implementasi tentang Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung Pancasila dan bahu-membahu mengentaskan kemiskinan. Jika Pancasila diimplementasikan dengan benar, dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang diderita di Indonesia. Sekian penelitian dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon untuk memakluminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.